yang dilakukan itu di kapal ya, oke. Berarti Kan selama ini yang di jurnal itu kan dilakukan di darat ya. ya di apa di darat, maksudnya di gedung atau di Iya, apa di pabrik, di di pabrik, pabrik. ya, Mm-mm. kayak di pembangkit listrik. Iya, iya, iya. Jadi ini Nah, baru penerapannya di kapal gitu. oke. Berarti prolognya lagi ditambahkan di bagian ini ya, karena ini mengarah ke apa namanya, riset ini baru di apa baru dikembangkan untuk di kapal ya, karena umumnya yang sebelum-sebelumnya itu sudah banyak dilakukan di industri atau di pabrik-pabrik ya. Iya. Jadi uh, saya tulis saja di sini penelitian ini baru dilakukan. Nanti ini kan masalah redaksi, nanti bisa dirubah bahasanya. Iya. Pada dasarnya intinya kita baru melakukan di sini. Hmm. Pompa pompa apa pendingin ya Pompa, fokusnya. pompa pendingin motor induk. Pompa pendingin motor induk. Ya. Kemudian metodologi itu karena kemarin itu adalah pure eksperimen atau percobaan, jadi Hmm. ini masih bahasa Indonesia, nanti tinggal dialih bahasa. Hmm. Dirubah metodologinya seperti ini. Jadi ada akselerometer yang dipakai ini, Ya. kemudian spesifikasi dari apa? Pompa. Spesifikasi dari sensor. Oh, spesifikasi sensor ya. Ya, Ya. ini kan ada kan kemarin yang dikirim spesifikasi Iya, dari iya. sensor, Ya. seberapa sensitif sensor Ya. itu bisa membaca apa keakurasian data yang dikirimkan. Ya. Kemudian gambar dua-dua ini penghubung antara sensor dengan data akuisisi. Ada DAQ, data acquisition, yang Hmm. digunakan DAQ-nya adalah model vibration measurement dengan namanya itu IoTech. Versinya kan Ya. banyak, 67 berapa tuh, yang digunakan adalah 672 ya Pak ya. Ya. Di apa di buku itu dijelaskan versi yang digunakan IoTech 672 U kecil. Hmm. Kemudian ini alatnya, Hmm. alat alat apa? Alat ukurnya, Hmm. data akuisisinya, terus kemudian lalu bagaimana spesifikasi dari alat ukur tersebut, spesifikasinya ini tabelnya vibration gauge specification. Terus ini nanti masih ada kelanjutan. Hmm. Kemudian result and discussion. Jadi hasil dan diskusi eksperimental setupnya itu yang di eksperimental pump ya, karena yang diamati itu adalah objeknya berupa pompa, karena Hmm. kan pompa sentrifugal, Hmm. eksperimental pump. Jadi kan diskusinya itu menceritakan tentang spesifikasi apa yang digunakan, spesifikasi pompa, ini ada spesifikasi pompanya. Kemudian ini lalu ini masih bahasa Indonesia, nanti tinggal alih bahasa. Hmm. Nah, kemarin yang saya lihat itu ada kata apa AV. Nah, yang ini nih Ya. yang di bold 3A. Iya. Terus cari gambarnya nggak ketemu. Nah, makanya saya tanya kemarin ke siapa? Ke Pak Amir, posisi 3A itu di mana? Itu yang kemarin saya sudah perbaiki, saya sudah kirim pakai itu Ya, aja, oke. Pak. Itu nanti saya bisa masukkan lagi di sini, Ya. tambahannya. Ya. Posisi apa 3AV-nya, 3AH-nya itu 3AV ya. Itu 3AV tuh itu ada di depan itu sini kan. aksial vertikal itu berada di depan Safim box itu. Ya, di depan ini kan, Ya. Ya. di depan sapi sini. Ya. Kemudian ini aktualnya itu, nah di bagian ini bisa ada tambah keterangan lagi nggak Pak? Mhm.
Misalkan yang ini, apakah ini posisi 1H, 2H, atau kan foto-fotonya ada 3 nih, Pak. Oh Ada iya. warna hitam, ada pompa yang digunakan itu ada 2 pompa atau 1 pompa. Kalau di sini kan ada 2 warna nih, ada warna pompa warna hitam, ada pompa yang warna biru yang ini. Atau gimana? Ini satu pompa tapi di foto di berbagai tempat. Jadi satu pompa diambil di lain tempat di bagian Satu pompa. yang diambil pada posisi yang nanti tunggu Pak Saiful, dia sudah masuk belum ya? Oke. Ini kan posisi aktual itu. Ya, ini posisi aktualnya. Nah, Masuk belum? Sudah masuk belum? udah. Oh, belum, gitu. belum masuk. Ya. Kenapa Pak Pramoro bagaimana? Ya, karena kan saya lihat di gambarnya itu ada warna hitam, kemudian ada warna biru. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, apakah ini satu pompa atau 2 pompa dengan posisi yang berbeda-beda, atau gimana penjelasan? Satu pompa dengan penempatan sensor yang berbeda nih. Kalau satu pompa berarti biasanya sih kalau satu pompa itu umumnya satu warna, Pak, atau pompanya warnanya belang-belang, misalnya sisi kiri warna biru, sisi kanan warna hitam, atau gimana? Itu mungkin posisi cahaya saat foto itu jadi berbeda, waktu posisi cahaya yang berbeda ini. Tapi kalau melihat dari posisi cahaya, apalagi kan pakai kamera udah pikselnya udah lumayan tinggi, bagus, itu dia bisa membedakan warna hitam dengan warna ini warna biru ini. Ini waktu di foto itu apa ya? Kok bisa? Oke, jadi itu yang pertama nanti. Coba Ya, nanti sambil tunggu Pak Saiful nih terus. ya, kemudian ini pump vibration, jadi analisa dari getaran pompa ini kan mengacu pada standar ISO ya. Standar ISO kemarin itu kodenya itu kalau saya baca itu adalah standar ISO 10816-3. Jadi kalau di buku yang laporan kemajuan itu kan ditulis standar ISO kodenya 10816-3. Nah, Iya. oke, di sini ini hasil pengukuran Pengukuran. getaran pompanya 0% itu artinya karena belum ada bukaan palep, belum ada bukaan katup, jadi masih Nol. masih kosong ya, masih zero. Kemudian ini pump stuffing box-nya itu nilainya sekian. Nah, ini warna merah itu mengacu pada standar ISO. Jadi ada misalnya merah itu sudah dalam kategori Melebihi ambang batas nih. Ya, melebihi ambang batas. Terus kuning itu kategori aman. Kemudian, nah di bagian ini, ini yang kemarin saya menanyakan lagi ini, mencari grafik yang dikirim kemarin itu belum belum mendapatkan grafik ini, hanya tampilan JPEG-nya aja. Yang di mana, di Excel ya? Ya, di Excel. Yang di Excel itu dia tidak perlihatkan grafik secara sempurna seperti ini. Jadi dia per kurva. Jadi di sini ada 3 kurva. Jadi
di Excel itu masing-masing kurva dia perlihatkan dengan datanya yang sudah ada di situ ya, Ya. masing-masing kurva. Mhm. Kemudian dia menambahkan itu ada garis strip-strip itu Mhm. dan berdasarkan hasil analisis analisis perhitungan Yang itu berdasarkan standar ISO tadi ya, ya, batas batas nilai ini. itu Mhm. dia tambahkan garis-garis strip yang 11% itu. Mhm. Kemudian yang di garis strip batas source term operation yaitu itu ditambahkan. Mhm. Jadi dia tidak buat satu kurva sempurna seperti ini. Jadi tiga kurva itu diambil satu-satu Mhm. berdasarkan datanya masing-masing yang sudah dikirim itu, terus Mhm. diplot masuk ke sini, Mhm. dibuat ini grafik ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu dia ngeplot grafik ini di mana nih? Di Microsoft Excel atau di software yang lain plottingnya? Dia ini kalau seperti ini sepertinya ini dia plotting di Excel, Pak. Iya, nah berarti dia ada data file Excel-nya. Software apa file file apa namanya? File Excel-nya. Oke, nanti ini kita lanjut lagi Pak kalau misalnya Pak Saiful udah Mhm. masuk ya. Mhm. Kemudian acknowledgement itu semacam apa ya? Ucapan terima kasih. Jadi tulisannya ini this work was support within the LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan project number-nya itu yang kemarin saya kirim itu Pak, apa namanya? Di WA kan ada tuh nomor nomor tanda tangan kontrak antara siapa? Pihak satu, pihak pertama dengan pihak kedua. Nah, itu ada nomornya. Nomornya ini. Hmm. Kemudian the author would like to thanks the galangan kapal PT, bener namanya Pak, Terus PT Pros punya Kodino Kadarusman, ya. Udah, ini reference. Kemudian ini referensinya itu menggunakan apa? Penulisan menggunakan apa namanya? Mendeley. jurnal ya. Ya, jurnal Mendeley. Menggunakan Iya. apa? Ini jurnal semua, jurnal. Ini Iya. jurnal. Jadi 2019, 2016, 19, Itu kemudian apa? itu sudah pakai citasi belum itu? Udah, ini citasi, setelah citasinya pakai Mendeley, Oh, software citasi. Mendeley. Iya, iya. Nah, ini 2019, 19, 19, 2009, 18, terus yang karena ada acuannya itu ada menggunakan apa? Ini standarisasi atau ISO. Ini di ISO-nya itu kalau di apa? Kemarin tuh saya dapat ISO-nya. Nah, yang ISO-nya itu jadi kayak gini, misalkan kalau saya tampilkan itu nah ini mechanical vibration. Jadi yang di buku apa namanya laporan kemajuan ya, laporan kemajuan itu dituliskan sudah keluar di layar belum Pak? Sudah. Nah ini kan kalau ini kan laporan kemajuan yang Pak Amir kirim kan? Hmm. Nah di sini kan saya membacanya di sini nih tabel 1 standar evaluasi getaran ISO dengan kode ISO-nya itu 10816 strip 3. Hmm. Nah, terus saya searching di apa di internet dapat bukunya itu ini keluarnya 10816-3 2009 ini sepertinya dikeluarkan di tahun 2019. 2009. Nah, dia menjelaskan getaran mekanik evaluasi untuk getaran mesin pengukuran on non rotating part. Jadi apa bisa digunakan untuk apa mesin yang bagian yang tak berputar. Jadi bagian statis diam. Lalu industrial machining with nominal power above 15 kilowatt and nominal speed. Nah, dengan kecepatan speednya itu 120 rotation per menit, 120 rpm and sampai 15.000 rpm pada saat pengukuran. Di bukunya ini saya dapatnya. Nah, kemudian ada lagi kemarin ini hanya buku Pak. Cuma kita bisa akses itu standar ISO itu bisa secara online. Nanti saya kasih lihat secara online itu posisinya
URL-nya itu saya dapat URL ini buat apa? URL online-nya untuk standar ISO. Jadi kita bisa akses standar ISO-nya itu secara online. Ya, ini saya kasih lihat di sini ada standar ISO secara online. Nah, udah kelihatan Pak? Yang ini. Nah, ini kan URL-nya nih, URL-nya. Iya. www.iso.org. Kemudian ini ISO yang tadi 10816 mechanical vibration. Nah, ini bisa kita apa? Jadikan apa namanya referensi online ya, referensi manualnya dari website dari website. Kemudian ya ini isi-isinya. Dan maksudnya kalau kita dapat referensi online tuh kaitan dengan jurnal ini maksudnya gimana? Jadikan sebagai referensi ya? Bisa. Jadi kan di apa namanya? Ini kan mau publikasi jurnal ceritanya. Nah, di Mendeley itu banyak sekali banyak sumber yang bisa dimasukkan. Yang pertama yang bisa dimasukkan itu adalah jurnal, kemudian buku, lalu website resmi. Dalam artian website resmi itu bukan blogspot. Karena ini kan website resmi. Kalau melihat dari apa URL-nya ini nih, ditulis .iso.org. Ini nah di sini ada tulisan online browsing platform OBP. Ini ada logo ISO-nya. Ini apa sepertinya udah website dari sananya dari ISO-nya yang menjelaskan itu. Terus bisa di input ininya. Nah, dia masuk di standarnya itu. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di blog ya ini. Nah, ini nih. Ini standar ISO untuk 2019, kodenya ISO 1018-3, available at, tersedia di ini alamat webnya. Nah, IN versi apa? Versi Inggris. Jadi ada apa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Perancis di sini. Dia sediakan. Ya, jadi itu tinggal dimasukkan di apa namanya referensi, tambahan ke referensi aja. Iya, memang dia udah dimasukkan itu. Nah, ini Pak Saiful sudah masuk pada Mora. Iya. Halo. 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 Halo, Pak Saiful. Pak Saiful. Halo. 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 Suaranya kemana Pak? Pak Saiful nggak keluar itu? Nggak keluar suaranya. Iya, ini tapi ini nggak dibuka nih. Halo, Pak Saiful. Suara nggak keluar ya? Kenapa ya? Masuknya lewat apa Pak? Menggunakan handphone atau laptop? Pakai PC Pak, pakai webcam.
pakai apa namanya? Webcam ya? Pakai laptop. Sudah. Kalau di layar keluar gambar, tapi suaranya nggak ini, Nggak nggak keluar ya? masuk, nggak keluar. Halo? Halo? Suara nggak keluar ya? Itu dia pakai webcam Pak Adamora? Pak Adamora? Pakai Halo? webcam ya? Itu Pakai webcam itu apa? Laptop berarti atau semacam kayak komputer? Diaktifkan ini Pak, apa namanya, speakernya. Jadi speaker itu kan ada dua. Ada yang speakernya itu bisa masuk menggunakan seperti apa, yang di telinga, headset, atau menggunakan yang di speaker laptop ya? langsung yang di apa, di Yang di laptop. laptop? Jadi ada dua opsi Ya di. mungkin di laptop ada yang dimatikan kali ya. Mm, Halo? Iya, coba ini suaranya itu bisa ada dua. Satu yang untuk di headset yang biasa kita dengar, dan satu ada di laptop lagi. Coba buka yang di laptop yang pas anak panah ke atas itu, anak anak panah kayak segitiga di sebelah Oh, oh pakai PC, pakai PC pada Mora. Halo, Iya, pakai PC. oke. Pakai PC itu berarti menggunakan handsfree ya. Handsfree itu yang umumnya handsfree yang bisa Halo, ini, halo. yang buat nelpon, yang bisa sekalian mengeluarkan suara, memasukkan suara. Karena kan Bagaimana? handsfree, kenapa? Bagaimana Pak, coba ulangi? Karena handsfree itu kan tipe-tipenya kan ada macam-macam. Ada yang handsfree hanya untuk mendengarkan, kemudian ada handsfree yang multifungsi. Jadi di samping hanya bisa mendengarkan juga bisa memberikan atau memasukkan suara ke sana. Nah, jenis handsfree yang digunakan itu gimana? Nggak dengar. Handsfree yang digunakan seperti apa itu handsfree? Hmm. Hmm. Halo, Halo. Ya, ini baru halo. masuk kedengaran suaranya, Pak. Iya, iya. Bisa, Saya pakai bisa handphone aja. apa? Halo. Iya, iya. Ya, udah Ya, udah lanjut. masuk suaranya. Ya. Jadi saya menampilkan apa namanya, draft jurnal, Pak ya. Jadi draft jurnal yang rencana mau kita kirim itu Dari eh, dari mulai nama pada Mora. ya Nama. dari atas ya. Nah, dari atas ini, jadi masalah judul nanti kita bisa tentukan judul, kemudian yang ini Pak Amir udah betul ya namanya, Pak ya? Ini belum kelihatan, Pak. Pak, di share 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 Belum kelihatan. share.
Ini sudah ya. Udah. Hmm. Ya, ini nama Pak Amir ini kan. Ya. Ini kemudian saya Jimmy, kemudian Pak Rusdi itu kan kalau di Sinta itu Muhammad Rusdi ya. ada tambahan Muhammad Rusdi, ketua Pak Iya. Rusdinya. Kemudian Pak Saiful, penulisannya benar Pak ya? SG Betul. ini udah betul Pak ya? Betul. HH ya. Kemudian Ya, betul. di bawahnya adalah afiliasinya. Ini adalah afiliasi Faculty of Engineering untuk nomor 1 Naval Engineering karena teknik perkapalan di sana. Kemudian nomor 2 Mechanical Engineering karena saya base-nya adalah di teknik mesin, Mechanical Engineering. Lalu yang ketiga Pak Rusdi juga sama. Kemudian yang keempat itu Pak Saiful ya. Nah ini betul Pak ya, apa namanya? Betul. Namanya oke. Corresponding author. Betul. Lalu ya oke. Berarti abstraknya itu artinya menjelaskan intisari dari paper atau dari jurnal. Jadi kalau umumnya di jurnal-jurnal internasional itu abstrak itu nggak sampai berhalaman-halaman, misalnya sampai 2 halaman, 3 halaman, dia hanya 1 lembar, bahkan dibatasi sampai berapa kata, 200 sampai 300 kata. Nah, atau bahkan lebih kurang dari segitu. Intinya di abstrak itu adalah poin yang dituliskan adalah latar belakang atau introduction, ya 1 kalimat atau 2 kalimat, kemudian menceritakan tujuan penelitian ini tujuannya untuk apa, lalu ketiga menceritakan metode penelitian, metode apa yang digunakan, apakah secara eksperimental atau dengan cara numerikal atau kombinasi atau dua-duanya antara eksperimen dan simulasi atau komputasi. Kemudian di kalimat akhir itu menjelaskan kesimpulan dari hasil riset atau dari hasil penelitian yang dilakukan itu, apa yang bisa disimpulkan dengan data-data yang sudah diperoleh tersebut. Lalu ini adalah keywordnya seperti ini. Keyword itu umumnya 3 sampai 6 atau sampai 5 kata. Kemudian introduction, untuk menyusun introduction itu dibuatlah pattern atau polanya itu seperti cerita segitiga terbalik. Segitiga terbalik itu kalau membayangkan segitiga terbalik artinya menceritakan dulu secara general atau secara umum dari hal-hal apa saja yang sudah diketahui tentang tentang jurnal yang mau dipublikasikan atau paper yang mau disubmit. Misalkan karena ini adalah tentang getaran, berarti yang menceritakan dulu secara general, secara umum getaran itu seperti apa dan sebagainya. 2-3 kalimat, lalu melakukan state of the art atau studi literatur. Jadi orang sudah melakukan riset atau melakukan penelitian tentang getaran itu sudah di bagian mana saja sudah pernah dilakukan. Nah, ini adalah studi literaturnya di tahun 2019. Saya pilih yang tahun-tahun terbaru karena biasanya atau reviewer itu umumnya dia melihat tahun-tahun baru, berarti ini up to date untuk riset-riset yang dilakukan. Karena kalau misalnya menggunakan referensi di tahun 1920, wah itu udah terlalu jauh karena Indonesia aja merdeka 1945, tapi digunakan referensi yang cukup lama. Nah, itu juga bisa mempengaruhi penilaian dari reviewernya, review jurnalnya. Ini nanti ada komentar kenapa digunakan referensi yang terlalu lama. 2019, tahun 2019, 2016, karena kita posisi di 2020, ya sekitar 5 tahun, 16, ya sekitar 5 tahun itu masih bisa masuk. Kemudian 18, 19, 18, kemudian 19, 18, 17. Nah, ini tadi ada tambahan dari Pak Amir.
Kemudian untuk metodologi ini adalah menceritakan mengenai metode apa yang digunakan. Ya, berarti karena yang di laporan apa kemajuan itu yang dikirimkan itu menggunakan metode secara eksperimen dengan cara memasang sensor sebanyak 6 unit. Ada 6 unit sensor yang diletakkan dengan spesifikasi keakurasiannya seperti ini. Data detailnya dari spesifikasi sensor ini yang ini adalah tampilan seperti ini. Kemudian menghubungkan antara sensor dengan data akuisisi atau data DAQ menggunakan ini kabel penghubung, kabel sensor yang diperkirakan panjangnya itu kurang lebih 8 meter. Kemudian untuk data akuisisi yang digunakan tipenya ini Pak ya, namanya IoTech 672U kodenya. Ini adalah kode karena yang kemarin dikirim itu kan banyak model-model alat ukur yang digunakan. Yang digunakan tipenya adalah IoTech 67U. Gambarnya seperti ini, vibration gauge, terus ini detailnya. Nanti bisa saya tambahkan titik-titik ini, kalimat narasinya. Lalu di bagian 3 kita masuk ke hasil dan diskusi. Nah, karena objeknya itu adalah yang diamati itu adalah pompa atau pump. Jadi dijelaskan spesifikasi pompanya seperti ini. Terus, nah ini narasinya. Kemudian yang kemarin itu saya baca ada murah. Ya. Yang tadi spesifikasi pompa itu perlu cantumkan nggak pompa pendingin main engine? Di mana? Yaitu di tabel 31. Spesifikasi pompa pendingin spesifikasi pompa sentrifugal kan? Spesifikasi pompa pendingin sentrifugal main engine. Spesifikasi pompa sentrifugal. Bukan sertifikasi pompa pendingin. Oh. Sertifikasi pompa pendingin pendingin bagus di depan ya. Pendingin di depan sentrifugal ya. Spesifikasi pompa sentrifugal pendingin main engine. Pendingin sentrifugal. Spesifikasi pompa pendingin sentrifugal main engine. Pompa pendingin di depan sentrifugal ini enggak? Spesifikasi pompa, berarti ini dibalik. Oke. Dibalik rasanya sih Pak. Pompa sentrifugal, pendingin main engine. Ya. Main engine double N. Engine biasa Pak. Ya, engine biasa aja. Engine. EN di belakang sudah ya. Motor penggerak ya. Ini spesifikasinya ini. Kemudian yang kemarin saya tanya ke Pak Amir, karena di tabel itu saya melihat ada 3A 3V atau ditulisnya 3AV. Nah, saya cari-cari di sini posisinya belum tertulis. Jadi kemarin udah di WA di WhatsApp kata Pak, informasi dari Pak Amir, posisinya di sini Pak ya, yang 3 AV ya, aksial vertikal ya. Yang 3 AV. Jadi posisinya itu ada di depan sini. Kemarin yang saya kirim bisa diganti gitu Pak? Iya bisa, tinggal dimasukkan aja. Kan saya kan tinggal masukkan aja, saya cuma ngelihat itunya. Ya. Masukkan aja. Ini gambar-gambar ini gambar dari pabrikasinya atau gambar sendiri Pak ininya? CAD-nya. Jadi itu gambar 3 dimensi yang dibikin sendiri Pak,
supaya Oh, bisa dibikin kelihatan penempatan posisi. Iya, betul Pak. Itu buatnya pakai apa, Pak? Jadi itu gambar 3D yang 3D Max. bagaimana? Enggak, nama software membuatnya apa? Itu Software-nya? rasanya sih di softwarenya itu Pak, softwarenya mereka gitu. Oke, berarti software di Jadi, sana ya. nah, Ya. Kemudian, nah ini ada lagi gambarnya itu kan ada 3 nih Pak. Ada warna hitam, 2 warna hitam, kemudian ada warna biru. Yang jadi pertanyaan itu adalah apakah pompanya itu 1 pompa atau 2 pompa atau gimana, misalnya atau 1 pompa tapi sisi kiri dan sisi kanan itu dicat warna berbeda. Yang satu warna hitam, yang hitam itu Pak, yang hitam itu stuffing box. Oke, yang hitam yang ini biru itu elektrik motor Pak. Oke, berarti ini hitam ini stuffing. Siap. Oke, stuffing box. Kemudian yang ini, oke, berarti ini elektrik motor. Motor, oke. Siap. Oke. Jadi stuffing box dan electrical motor. Kemudian ini saling terhubung Pak ya antara electrical dan stuffing box itu. Betul. Penghubungnya berupa apa Pak? Apa semacam poros atau gimana? Kopling dia Pak. Oke, berupa kopling ya. Iya. Ya. Kemudian ini adalah karena tadi sudah masuk result and diskusinya, lalu ada analisa pompa, pump vibration, hasil pengukuran menggunakan ini yang alat ukur DAQ-nya, didapatlah tabelnya ini dari hasil pengukuran tabelnya ini dapatnya, kemudian menentukan ada warna merah, ada warna kuning itu berdasarkan standar ISO-nya. Kalau saya baca yang dikirim di laporannya itu adalah standar ISO 10816-3 yang menjelaskan tentang mechanical vibration, getaran mekanik. Kemudian yang ini dapat gambar ini dari mana Pak? Apa dari olah datanya? Apakah dari Excel atau karena kalau saya melihat pattern dari grafik ini, dia Excel umumnya jarang dinampilin bisa garis-garis strip kotak-kotak ini. Ya, itu dari tabel dari software mereka yang diekspor ke Excel itu Pak Darmora. Lalu dari situ digambarkan. Kalau bisa di-share ini boleh Pak, bisa di-share bisa di-share Excel ya? Screen. Bisa di-share screen, biar saya tunjukin Pak. Di-share screen, print screen. Ya. Oke, screen Bapak pindah ke saya gitu Pak. Oke. Jadi saya tunjukin dari sini. Ya. Jadi Pak Saiful yang bisa menampilkan layar sekarang Pak. Siap. Halo, kelihatan Pak? Belum keluar. Sebentar. Sudah? Halo? Ya, halo, belum keluar di layar Pak. Belum juga? Belum. Dia itu tampilkan di present now, kemudian ada opsi atau ada pilihan window. Ya, window.
Sudah? Udah. Nah, sudah mulai proses ya. Nah, Ya, udah keluar, Pak. Baik. Jadi ini data aslinya nih. Ya, ya. Data aslinya yang saya copy ke Excel. Terus dari data asli tersebut, saya juga ambil data-data yang dikirimkan. Ini dia, Pak. Yang dikirimkan di Excel sheet itu sendiri yang sudah diekspor. Data elektrik motornya ternyata ini dia. Ya. Dan untuk starting box ini dia. Sekalian starting box, dan ini starting boxnya nih, Pak. Nah, jadi ini yang berdasarkan data Excel yang dikirim. Nah, untuk melihat berikut satu-satu ya, elektrik motor, starting box, dan ini spektrum. Kan ada tiga file Excel yang dikirim tuh, Pak. Ya. Ya, yang diekspor ke Excel dalam bentuk HTML itu ada 3 hal. Yang pertama elektrik motor, yang kedua starting box, dan yang ketiga spektrum. Ya. Nah, berdasarkan 3 itu, saya main-main sendiri nih, Pak. Coba, karena dari pertanyaan itu sebenarnya grafik yang 3 grafik itu didapat dari mana sih? Nah, ini dia, Pak. Saya olah dari contoh grafik berdasarkan tabel yang dikirim. Motor NDE itu setelah saya tanya mereka, motor NDE itu peaknya tertinggi adalah 6, terendah adalah 4. Ya. Sedangkan BE itu peaknya adalah 3, terendah 0,6. Ya. Jadi begitu saya ambil data ini, dan saya olah ke dalam tabel, hasilnya seperti di kanan ini, Pak. Oke, berarti yang kanan ini, Pak, demikian ya? pula, Ya. iya. Ini dia nih, Pak, hasilnya nih. Saya klik nih, Pak. Saya geser nih. Ya. Nah, Sudah kelihatan layar. Berdasarkan itu, ya. Berdasarkan tiga parameter yang dikirim tersebut, maksudnya motor, DE, dan non-DE, setelah starting box itu, saya proyeksikan dalam bentuk Excel ke dalam bentuk grafik ini, Pak, munculnya seperti ini. Jadi artinya memang ini hasil pengolahan dari spektrum yang diambil, Pak. Oke. Terus dikasih batasan garis ISO yang ungu ini, Pak. Oke. Ini Gitu. batas ISO-nya itu berdasarkan standar ISO 10816. Persis. Ya. Persis. Oke, ya. Persis. Itu ceritanya, Pak. Jadi Ya. mudah-mudahan dia jelas jadinya nih. Ya. Oke, saya udah bisa menangkap apa penjelasannya. Jadi grafik itu mengambilnya dari sini, lalu digambarkan seperti itu. Kemudian garis putus-putus itu berdasarkan ambang batas ISO standar versi 10816-3 untuk ISO yang menjelaskan mechanical precision. Persis, Pak. Saya kembalikan Padamora ya. Excel ini ada di Padamora nggak? Excel yang ini? Ya, kalau yang ini ada, Pak. Kalau yang ini ada. Cuman yang kemarin saya tanya itu, saya cari-cari gambar apa yang di laporan kemajuan itu nggak muncul di Excel. Apakah diolah lagi atau gimana? Ternyata dia mengambil dari sini. Saya udah bisa mendapatkan informasinya. Oke, berarti original datanya itu ada di tampilan motor NDE, motor DE, starting box ini di grafik ini. Persis. Saya balikin ini, Pak, ya, gimana caranya? Stop presenting ya? Ya, remove from meeting. Bukan. Apa namanya? Ada di situ ada tulisan apa ya? Stop presenting, bukan? Ya, stop presenting. Ya, udah ya, kembali. Udah, Pak. Siap. Ya. Oke. Ya, jadi gitu aja, Pak. Pak Saiful, itu aja yang Siap. saya tanyakan, karena kemarin saya udah googling atau cari, jadi ada beberapa poin baru saya dapatkan mengenai standar ISO. Itu saya cari karena ini adalah kodenya 10816
saya dapat di internetnya itu ini mechanical vibration evaluation vibration by measurement on non-rotating part. Jadi ini penjelasannya. Nah, kemudian itu ternyata bisa juga. Non-rotating, Pak ya? Kenapa? Non-rotating ya? Iya. Oke. Non-rotating part. Jadi untuk Ya. bagian yang tak berputar. Ya. Karena yang diletakkan itu kan bukan di bagian apa pompa impeller yang muter Pak ya, yang di bagian yang statis. Betul, di luarnya. Di luarnya, betul, di bagian yang betul. Kalau misalnya meletakkan di blade-nya atau di baling-balingnya itu ya mungkin standarnya lain lagi saya carinya. Kemudian saya cari yang kemarin alat ukur, saya dapat ininya, tabel detailnya di websitenya, dia nama produknya itu ada National Measurement. Ya, measurement, kemudian vibration measurement itu ini saya dapat di sini ada semacam manual book, saya dapat cari di internet. Versi yang digunakan IoTech, karena ternyata vibrasi measurement alat ukur kan macam-macam, banyak, ada merek macam-macam, ya, ada IoTech, ada Bionic, yang di bagian penelitian yang dilakukan ini menggunakan alat ukur IoTech. Kemudian IoTech dengan kode 67U. Nah ini 67U detail spesifikasinya itu seperti ini. Kemudian ini yang ini jadi 67U. Ya. Nah itu bisa digunakan untuk analisa bearing failure, kegagalan bearing bantalan, kondisi memonitor kondisi mesin, kemudian production test verification seperti ini. Ya, jadi itu Pak. Kemudian nanti rencananya, jadi rencananya itu kan kita mau publikasi jurnal. Saya udah cari publishernya untuk jurnal jurnal internasional. Nah, itu yang kita mau coba masukkan. Saya tampilkan di sini ada 3 publisher. Yang pertama itu saya cari di bagi ada 3 publisher. Keluar Pak, udah tampil di layar. Udah. Ya. Jadi ada ini publisher itu kan bisa dicari dengan menggunakan Simago GR. Jadi kalau misalnya dilihat di Simago GR itu, karena yang dilakukan itu banyak bermain dengan vibrasi atau getaran, jadi saya mencari itu mengarahkan ke arah jurnal yang hubungannya dengan vibrasi atau getaran. Jadi ada 3 dapat. Ini dimasuk ke dalam publikasi internasional dengan tingkatan Q-nya itu di posisi Q3 dan Q4, Q3 dan Q4. Jurnal Noise Vibration Worldwide ini ini saya udah kemarin sudah coba melakukan corresponding author dengan dengan editorialnya, sampai saya sempat nanyakan berapa harganya dan lain sebagainya. Kemudian yang ini saya udah buat account. Yang ini Journal of Vibro Engineering. Jadi di antara itu nanti mungkin kita akan saya akan kirim di antara ketiga itu, saya akan kirim di situ untuk publikasi jurnalnya, publikasi karena output
dari penelitian itu umumnya biasanya meminta output publikasi jurnal atau paten. Kita outputnya apa Pak Amir? Jurnal kan? Jurnal internasional ya. Sama paten. Paten ini ya, paten karya tulis ya, HKI. Ya. Jadi mungkin minggu-minggu ini saya bisa publikasikan itu, bisa kirimkan submit jurnalnya. Iya, oke. Ya, ada lagi Pak Amir. Paten itu hak kita. Iya. Hak kita. Mungkin dari satu saya Pak Damora, saya bisa dapatkan kopinya gitu Pak. Kopi kopi filenya yang jurnal yang mau diupload itu. Oke, bisa nanti dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa. Ya, nanti setelah saya submit, saya kirim ke Pak Saiful ya. Siap, makasih. Ya. Siap. Ya, ada lagi Pak Amir? Saya kira cukup. Saya kira sudah tadi yang dijelasin sudah dipahami. Ya. Ya, oke. Sudah bisa langsung finishing aja Pak jurnalnya. Ya. Nanti ya di minggu-minggu ini submit untuk jurnal ya, karena jurnal internasional itu kan alurnya draftnya sudah jadi, kemudian submit. Nah, di submit itu nanti ada proses under review dari review jurnalnya itu banyak, nanti ada komentarnya seperti apa. Yang agak repot itu kalau misalnya kita mendapatkan komentar mayor revision. Itu mayor revision itu biasanya di reject sama publishernya. Nah, itu agak repot karena kita harus pindah publishernya. Nah, kalau dikasih komentar minor revision, jadi itu enak. Kita bisa lengkapin, tambahin apa yang kurang atau yang perlu data yang perlu diperjelas atau dipertegas untuk publikasi jurnalnya seperti itu. Itu rencana Q berapa Pak? Ya. Q3 Q4 Pak. Karena kalau saya melihat data yang didapat itu masuknya ke situ. Karena kalau masuk ke Q1 itu kan paling tinggi itu Q1. Nah, umumnya kalau misalnya masuk langsung loncat ke atas itu ada komentar dari reviewernya ini, datanya belum komprehensif katanya. Belum lengkap. Jadi kita kirim ke situ dulu. Karena output di Rinov itu kan Rinov yang internal ini kan kemarin kan penjelasannya nggak dituliskan di jurnal, dia nggak minta di Q1, Q2, Q3, dia hanya menuliskan jurnal internasional. Iya. Indeks sudah itu aja. Iya. Oke. Baik, makasih Bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak Saiful, Pak Amir. Oke. Ya. Baik. Ini saya matikan Pak ya. Saya off-kan, nanti untuk live streamingnya atau rekamannya bisa diputar ulang, saya kirimkan di WA untuk live streaming yang tadi didiskusikan mengenai jurnal, publikasi submit atau untuk mengirimkan jurnal. Ya, baik. Saya matikan Pak ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya.